Rasulullah mau turun ke langit ketujuh, ke langit kelima, Nabi Musa mengucapkan satu kalimat yang sebenarnya itu kalimat itulah yang dianjurkan untuk dibaca ketika khatib duduk di atas mimbar. Kalimatnya itu adalah Ahmad Rasulullah Muhammad Habibullah. Di dua kalimat ini hendaknya dibaca ketika khatib duduk di atas mimbar. Kita meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kemudian membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Habibullah, supaya kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW sekaligus itu untuk memberikan mata batin, penguatan mata batin. Kemudian yang ketiga adalah sesudah sholat asar pada hari Jumat. Jadi bukan sholat Jumat, jadi sesudah sholat asar tapi tidak merubah posisi duduk, masih dalam kondisi duduk pada posisi tahiyat. Setelah salam jangan merubah posisi duduk, itu dimaksud dengan ba'dal maktubah. Kita berdoa, bahkan dianjurkan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anabil ummi wa ala alihi wasallim itu 80 kali. Tapi kalau kita tidak membaca salawat itu hendaknya berdoa, karena di situ doa mustajabah. Kemudian doa juga sangat mustajabah antara azan dan iqamah. Jadi ketika azan sudah dikumandangkan, kita sholat sunat, hendaknya di sesudah itu kita berdoa, manfaatkan, karena di situ juga doa mustajabah. Kemudian ada juga waktu, tapi berkaitan dengan keadaan. Yang pertama, ketika ayam berbunyi. Tapi sebenarnya kalau ulama kita mengkaji tentang ayam berbunyi, ayam itu sebenarnya berbunyi pada dua waktu yang hampir istilah sudah turun. Dan sudah diteliti di Amerika bahwa lensa mata ayam itu bisa melihat lensa putih. Jadi dia bisa melihat cahaya putih. Kalau manusia itu tidak bisa. Sehingga ketika malaikat itu turun, itu ayam bisa tahu. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika ayam berkodek sebenarnya itu bisa karena dia melihat malaikat. Nah, makanya sholat subuh itu dikatakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Padahal tidak ada sholat sebenarnya tidak disaksikan malaikat, semua sholat. Bahkan ada satu sholat yang sangat istimewa, itu adalah sholat sunat sesudah sholat duhur, yang 4 rakaat. Cuma mungkin agak berat kita lakukan. Tapi bagi yang mampu melakukan, itu keistimewaan luar biasa. Laksanakan sholat 4 rakaat, tapi 4 rakaat. Cuma tata cara pelaksanaannya itu agak lama, karena bacaan surahnya itu panjang. Minimal 80 ayat, 1 rakaat. Sesudah membaca Fatihah. Kalau Bapak bilang, wah, Pak Ustaz itu kita tidak hafal banyak ayat, gampang. Surah Al-Ikhlas saja diulang 50 kali itu sudah panjang, Pak. Iya, tidak apa-apa kan? Iya, berarti kan lama. Nah, jadi rukunya lama, ada ulama mengatakan kita membaca juga lama. Itu hadis Nabi. Kita bisa buka di kitabnya, 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Dan malaikat itulah yang siang malam beristighfar memohonkan ampun orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sholat, saya beberapa kali kerjakan, itu agak lain, Pak. Terus terang, kita bisa coba. Kalau kita kerjakan itu agak lain. Kenapa? Kayak memang kita bisa merasakan ada hal lain di belakang itu. Tidak bisa tes itu, tapi begitu, agak lama. Jadi makanya sekitar 80 ayat lah. Ya, kalau inna atainakal kautsar, seperti rakaat pertama baca surat An-Nas, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Wah, itu makruh hukumnya. Tapi tetap sah, cuma makruh karena membalik posisi surah. Nah, kemudian ini tentang waktu yang sangat istimewa. Makanya sholat subuh itu dikatakan disaksikan para malaikat. Makanya Profesor Dr. Hamka itu mengatakan begini, kalau mau lihat orang Islam, datang kalau lebaran. Tapi kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Ya, itu ada benarnya, Pak. Ya, kalau salah siapa, cari orang Islam, nanti kalau lebaran datang, pasti banyak di situ kumpul. Orang Islam itu yang kumpul di situ. Tapi kalau orang beriman, sholat subuh. Nah, ini, iya, makanya orang lebaran itu biasa duduk di depan, Pak, pakai baju baru tapi tidak puasa. Besar-besar juga takbirnya Allahu Akbar, kan tidak apa-apa lah. Yang penting dia datang. Cuma harus saya kasih tahu bahwa sholat sunnah sebenarnya itu adalah penambal, tempel istilahnya. Penambal sholat fardu. Kalau kekurangannya sholat fardu nanti ditempel, ditambal untuk menyempurnakan. Makanya orang yang sholat sunnah tapi tidak sholat fardu, ada penambalnya tapi tidak ada yang bisa ditambal. Itu yang stres nanti dari kemudian. Itu bawa penambal tapi tidak ada yang bisa ditambal. Makanya lebih mending itu yang sholat fardu tidak sholat sunnah daripada yang punya sholat sunnah tapi tidak sholat fardu. Nanti stres dari kemudian. Selalu bawa penambal tapi tidak ada yang bisa ditambal. Nah, itu ini makanya kerjakan sholatnya. Kemudian itu tadi keadaan.
Kemudian yang kedua, di ketika hujan turun, itu juga. Nah, makanya untuk saya ingat pada malam ini, nanti di bulan 4, ini kan sudah dekat. Maret ini sudah tanggal 20 lebih. Nanti bulan April, pas masuk 1 April, kalau dalam hadis itu disebut dengan bulan Nisan. Nisan itu bulan April, jadi bukan bulan Hijriahnya, tapi miladiah. Jadi kita pakai bulan Aprilnya. Jadi nanti bulan April kalau turun hujan, itu tak ada langsung air hujannya. Itu air hujan di bulan 4 itu Pak Obat. Disebut di dalam hadis itu air Al-Quran. Saya setiap tahun itu bikin. Tahun kemarin di Wamena, itu hujan. Saya doakan air itu hampir 1 drum. Karena jamaah juga kumpul. Saya sudah ajarkan doanya, tapi dia tetap bawa. Saya bilang ini juga susahnya penceramah. Kita sudah kasih tahu caranya, tapi masih tidak yakin dengan doanya, makanya bawa kita. Saya bilang, wah saya stres ini. Jadi bulan boleh jam 1 itu saya doakan jam 1 malam. Itu pas imsak baru selesai. Jadi itu air hujan langsung ditada dari langit, tidak menggunakan perantara, menggunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Kemudian itu didoakan, membacakan suratul Fatihah 70 kali, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun masing-masing 70 kali. Kemudian ayat kursi 70 kali. Jadi itu dibacakan harus bersuara, tapi tidak boleh ada suara yang masuk. Jadi itu memang harus tengah malam. Ketika orang semua diam, kita masuk ke kamar, sholat sunnah hajat, kemudian doakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Rasulullah mengatakan siapa yang berobat dengan air Al-Quran dan tidak bisa sembuh, maka tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Orang yang mandul, tidak punya keturunan, itu bisa melahirkan dengan air Al-Quran. Dan itu banyak terbukti. Cuma air ini datangnya di bulan 4. Jadi hanya bulan 4 air hujan di bulan 4. Jadi ditada langsung dari langit kemudian dibacakan. Kalau sudah dibacakan itu kentara Pak. Kalau dia tidak berubah dari warna kuning keruh berarti Fatihahnya yang kurang. Kalau dia kayak ada sampah di dalam itu kayak bergelembung berarti surah Al-Ikhlasnya yang kurang. Itu bisa ditahu. Tapi kalau sudah dibacakan itu lebih jernih daripada air Al-Quran. Kalau disimpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Itu keistimewaannya air Al-Quran Pak. Itu orang biasa jual mahal sekali. 1 botol kecil itu biasa dijual 50 juta. Dia mengatakan air zikir, tapi orang tidak tahu bahwa itu adalah air hujan. Makanya saya kasih tahu caranya. Nanti jamaah tinggal menada air, kemudian doakan sendiri, jangan bawa ke rumahnya. Pak Ustaz, terus nanti tasnya lagi tuh disuruh. Iya, kayaknya kita yang bikin. Makanya saya kasih tahu suratul Fatihah 70 kali, dan itu hanya 1 kali duduk, tidak boleh 2 kali. Jadi memang sekali didoakan. Jadi Fatihah 70 kali, surah Al-Ikhlas 70 kali, Al-Falaq 70 kali, surah An-Nas 70 kali, ayat kursi 70 kali, dan surah Al-Kafirun 70 kali. Itu didoakan. Jadi masing-masing 70. Jadi kalau didoakan itu sekitar 4 jam. Jadi setiap selesai 1 surah itu ditiup kayu. Dan ketika ada orang tidak punya keturunan, kata Nabi, suruh dia minum selama 7 hari. Jadi setiap pagi dan sore dia minum. Kalau dia bermimpi melihat ada anak perempuan datang, maka suruh cari anak perempuan dia pelihara, baru dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak laki-laki, maka cari anak laki-laki suruh dia pelihara, baru dikasih keturunan. Tapi kalau bermimpi melihat dia hamil, kemudian hilang, berarti itu sudah ditakdirkan memang tidak bisa punya keturunan. Itu isyarat. Orang yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan pakai itu. Karena itu air hujan, air terakhir kalau kita mau jadikan sebagai obat. Wah ini tinggal 5 menit ini. Ini sudah 20 ini. Mestinya saya sudah berhenti, tapi tadi saya dikasih tahu, kasih cukup Pak Ustaz 20 menit, jangan 15 menit. Jadi saya tambah sedikit. Makanya tentang masalah doa itu penting Pak. Tapi ada juga, ini keadaan lagi. Ketika kita membuka pintu di waktu pagi, kemudian ada kucing ikut di belakang kita, kemudian pas berdiri di garis pintu, tidak keluar. Kemudian dia berdiri di situ, kemudian duduk. Kemudian dia menjilat kaki depannya, kemudian dia usapkan ke mukanya. Oh itu istimewa sekali Pak. Orang yang menemukan kucing seperti itu, suruh dia berdoa, minta rezeki. Karena kucing tidak akan mengusap mukanya di waktu pagi, kecuali malaikat rahmat dan pembawa rezeki itu datang kepadanya. Itu orang tua dulu pakai istilah, maka dia kumak jenne cuci illa udokko. Dia mengatakan ketika mengusap mukanya, itu jarang Pak, tapi mungkin pernah. Cuma kalau orang jengkel itu dia tendang kucing, bapak kalian itu. Begitu. Padahal itu istimewa sekali. Abu Hurairah itu sebenarnya namanya kan Abdurrahman bin Sahar. Kucingnya itu ada 140. Jadi belum ada pemelihara kucing di Sorong ini Pak, 240 kucingnya. Abdurrahman bin Sahar itu punya kucing 200 lebih. Dan dia pelihara sendiri. Dan ketika Rasulullah tanya, apa yang kau berikan makan atau tidak? Mengatakan, saya berikan makan ya Rasulullah. Saya cukupkan kebutuhan makannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, beritahu dia,
Ketika kucingmu di waktu pagi kau membuka pintu, kemudian dia duduk pas di depan pintu, garis pintu itu, kemudian dia mengusap mukanya, maka berdoalah. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada. Jadi kalau orang temukan, biasa kita temukan Pak, cuma jarang. Ya. Biasa kita temukan itu, tapi jarang kita gunakan. Nah, itu waktu yang paling bagus untuk berdoa. Kemudian musafir, itu juga. Orang musafir itu juga doanya mustajabah. Ada juga yang, tapi jarang juga digunakan ini Pak. Ketika kita teraniaya. Nah ini yang terakhir. Sering orang yang teraniaya itu lalai. Karena syaitan yang melalaikan dia. Kalau kita teraniaya, ada orang yang menganiaya kita, jangan marah dengan orang itu. Sebenarnya Allah memberikan alamat untuk kita, supaya doa kita tembus. Ini yang jarang orang tahu. Makanya kenapa ketika Rasulullah itu dicaci maki, dihina, Nabi tidak pernah marah, justru Nabi itu tenang. Kenapa? Karena dia tahu ini alamat yang didatangkan Allah kepadaku supaya doaku tembus. Karena mungkin selama ini doaku tidak bisa tembus, maka datanglah keadaan aku teraniaya sehingga doaku bisa tembus. Kadang-kadang kita Pak kalau teraniaya langsung balik berdoa. Mudah-mudahan ini orang celaka, mudah-mudahan pendek umurnya, mudah-mudahan mati. Nah, ini jadi masalah. Padahal orang teraniaya itu diterima doanya. Pada saat kita merasa teraniaya, maka angkat tanganmu kemudian minta kepada Allah. Karena apapun yang kau minta dalam hal kebaikan, Allah akan kabulkan. Jangan pernah hiraukan orang menganiaya ini. Mestinya kau berterima kasih. Kenapa? Berkat dia, doamu bisa tembus kalanya. Itu kuncinya. Orang yang paham betul itu, Pak. Makanya dalam tasawuf itu kan begitu. Itu selalu kebalikannya dilihat. Kalau orang belajar tasawuf, itu selalu melihat hakikat. Dia tidak melihat yang nampak. Saya kasih tahu contohnya. Bapak yang mana disyukuri? Kenyang atau lapar? Hah? Kenyang atau lapar yang kita bersyukur, kalau kenyang atau kalau kita lapar? Kalau kenyang Pak, Sayyidina Ali mengatakan, kalau kau bersyukur karena kenyang, anjing di kampung saya juga begitu. Tidak ada bedanya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan begini, kalau kenyang kau syukuri, kapan makanan itu enak Pak? Di saat lapar atau di saat kenyang? Berarti yang kau harus syukuri adalah lapar. Karena makanan tidak akan lezat kecuali kau lapar. Yang kau harus syukuri adalah haus. Karena tidak akan nikmat air putih ketika engkau tidak haus. Ini kuncinya. Makanya ulama tasawuf selalu melihat situ. Jadi dia melihat dari kebalikannya, bukan yang nampak itu. Makanya kalau orang mensyukuri yang kenyangnya, wah itu enggak, biasa-biasa aja itu. Tapi ketika orang lapar kemudian dia bersyukur karena nikmatnya makanan ada pada saat lapar. Bayangkan Pak, air putih tidak dicampurannya itu lezat sekali kalau buka puasa. Karena kita haus. Tapi kalau tidak haus masuk di warkop, itu dia sejus jeruk itu tidak enak. Jus jeruk yang kecut ketika berbuka itu enak sekali. Kenapa? Karena dalam kondisi haus. Makanya ulama mengatakan, syukuri di saat kau lapar dan haus. Karena itulah yang menyebabkan makanan itu akan lezat. Dan minuman itu akan nikmat. Makanya sebenarnya kuncinya di situ Pak. Makanya kalau kenyang baru disyukuri, wah sebenarnya orang yang kenyang baru bersyukur itu sama saja anjing kata Sayyidina Ali. Kalau anjing di kampung saya, kalau lapar makan, kalau kenyang ya bersyukur. Itu juga sama. Makanya inilah hakikat-hakikat penjelasan ulama kita. Tapi nggak usah pusing Pak, ambil sisi baiknya saja. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Penutup satu doa. Nanti subuh insya Allah kita lanjutkan. Saya kasih satu doa, tapi doa ini sebenarnya kita hafal. Namanya Sayyidul Istighfar. Kita hafal toh? Hafal Sayyidul Istighfar. Bukan. Bukan Sayyidul Istighfar. Doa sapu jagat. Dihafal doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini Pak kosong. Tidak ada isinya. Doa ini itu tidak ada isinya. Kalau Bapak baca terus itu tidak terisi. Ini sebenarnya doa ini adalah cek kosong. Ya, ini adalah cek kosong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kasih tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan apa aja dunia kau minta, isi di situ. Makanya disebut sapu jagat karena belum ada isinya. Seluruh isi dunia ini bisa kau masukkan. Itu pesannya Guru Tati Ajadur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah, isi. Kalau kau minta mobil, minta di situ. Kalau minta anak, minta di situ. Itu cek kosong itu Pak, belum ada isinya. Kebaikan apanya dunia kau mau minta, isi di situ. Fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya kalau orang baca doa itu tidak singgah, saya katakan, oh ini dia belum tahu isinya ini. Ini masih kosong saja. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah. Kalau minta jabatan, minta di situ. Kalau minta harta, minta di situ.
Di dunia hasan. Kebaikan apanya dunia? Minta di situ, Pak. Wa fil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah, minta juga supaya menjadi kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, minta juga supaya kau tidak disentuh api neraka gara-gara kau yang minta tadi yang pertama ini. Itulah sehingga awalnya, tengahnya sampai akhirnya itu cuma satu. Itu kuncinya, Pak. Kalau mau doanya dijabah, pakai itu. Makanya disebut dengan doa sapu jagat.